Hai, ketemu lagi kita saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. So akrab banget ya sob. Beberapa kemarin ada yang request JDM sob, tapi asli, barang JDM jarang banget dijual di Indonesia. Biasanya emang langsung import. Dan harganya tergantung daerah penjualnya. Bisa dari Malaysia, Singapura, atau langsung Jepang. Dan harganya beda-beda sob. Rasanya agak susah buat dibahas, karena harganya nggak bisa dipakai buat patokan. Tapi untuk obatnya, kita mau kasih referensi sob. Mobil-mobil Jepang ala JDM yang kotak klasik dan masih asik. Let's go, langsung aja berangkat. Kita bedah satu-satu. Yang pertama, ada Lancer SL tahun 81. Mobil ini adalah Lancer pertama yang dipasarkan secara resmi dan dirakit di Indonesia. Model ini sob, sebenarnya sudah ada di Jepang sejak tahun 79. Sayangnya, populasi mobil ini udah langka, terutama buat nyari yang kondisinya rapi. Kudu sabar nyarinya. Padahal, mobil ini mesinnya bandel dan minim perawatan. Tapi secara bodi, masih asik banget sob dipakai buat sekarang. Walaupun dia bodinya mengotak, tapi kotaknya itu adalah ciri khas. Dan kalau dimodif aliran JDM, ini mobil bakalan kelihatan asik banget. Kalau ngomongin fiturnya, karena ini tahun 81, masih sederhana sob. Cuma ada tilt steering, AC single blower, dan tape kaset. Tapi Lancer SL ini cukup layak dipakai harian buat teman-teman yang punya tabungan sekitar 20 jutaan. Langsung aja ke spesifikasinya sob. Lancer SL ini membawa mesin berkode 4G33, 1439cc, 4 silinder 12 katup SOHC karburator dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 84 horsepower dan torsinya 117 Nm. Untuk pilihan transmisi hanya ada manual 5 percepatan. Kelebihannya, mesinnya bandel sob, mudah dirawat, mesinnya bertenaga, spare partnya cukup tersedia, dan harganya murah, bahkan bisa memakai spare part substitusi dari L300. Selain itu, konsumsi BBM ini cukup irit. Kalau dapat unit yang rapi atau udah dimodif, asik banget sob buat nongkrong malam mingguan, dan bisa buat gebet disc brake, alias gadis pabrik. Tapi kelemahannya, mobil ini minim fitur. Belum ada power steering, bantingannya suspensi keras, dan perlu banyak perhatian di ball join. Dan agak susah nemuin unit yang masih apian. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa mencapai 9-10 km dalam kota. Untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 11-12 km. Untuk harga Lancer SL, yang siap pakai sekarang ada di sekitar 20 jutaan. Dan pajaknya 330 ribuan. Dan komunitasnya cukup banyak sob. Salah satunya adalah Mitsubishi Lancer Never Die Indonesia. Nomor 2, ada Starlet kotak tahun 88. Mobil buntung yang satu ini sangat banyak sob masanya di Indonesia. Mobil yang jadi idaman para ortu-ortu kita. Sangat meledak penjualannya di seantero negeri. Komunitas-komunitas muda juga sangat banyak sob untuk sekarang. Banyak banget referensi-referensi modif untuk pecinta Starco atau Starlet kotak. Nah, mobil ini menyediakan 2 mesin, yaitu 1000cc dan 1300cc. Dengan sistem suplai bahan bakar, semuanya masih menggunakan karbu. Tapi keuntungannya sob, tarikannya jadi enteng. Nah, yang kita bahas yang 1000cc ya sob. Ngomongin fitur, masih simple banget sob. Cuma ada tilt steering, AC single blower, dan tape kaset. Ngomongin mesin, mobil ini membawa mesin sebesar 1000cc, 4 silinder segaris, 16 katup DOHC, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 97 horsepower, dan torsinya 120 Nm. Untuk transmisi, cuma ada satu pilihan, yaitu manual 5 percepatan. Kelebihannya, mobil ini tergolong mobil yang irit, mesinnya tangguh, dan sangat mudah perawatannya. Spare partnya melimpah dan murah. Bodi yang solid dan berat membuat mobil ini tidak limbung di kecepatan tinggi. Dan juga harga jualnya tergolong stabil. Tapi kekurangannya, belum ada power window, belum adanya power steering, adanya power steering ya sob. Dan minim fitur keselamatan. Dan karena bodi yang berat, mobil ini agak kurang responsif di start awal. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-14 km dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 17-19 km. Wirid kan? Ngomongin harga di pasaran, Starlet kotak tahun 88 ada di sekitar 20-25 jutaan. Dan pajaknya 600 ribuan. Nomor 3, ada Mazda Astina tahun 90.
Astina adalah salah satu keluarga Mazda Familia yang merupakan Chic Generation. Mobil ini punya bodi yang sangat kompak sob, dan bisa dibilang sangat lekat dengan konsep GDM. Bahkan sekarang banyak artis yang lagi pada nyari mobil ini untuk dibangun dan dijadikan koleksi. Karena mobil ini lahir di tahun 90-an, konon katanya mobil ini belum dilengkapi dengan teknologi pengirit BBM sob, jadi agak cukup haus bensin, sehingga konsumsinya relatif boros. Semuanya bisa diatur kok, tergantung gimana kita main pedalnya. Mobil ini bergaya sporty banget sob, karena pedalnya posisinya agak rapat, sehingga membuat mobil ini pas kalau diajak main left foot braking bagi para penggemar drifting atau saat balapan di track day. Banyak orang yang menghindari memiliki Mazda Astina karena reputasinya yang rewel, yang spare part-nya yang sulit di pasaran. Tapi sebenarnya yang sulit di pasaran adalah kebanyakan spare part yang slow moving. Untuk masalah permesinan, Astina termasuk golongan 323, jadi beberapa spare part masih bisa disubstitusi dengan Mazda 323 yang lainnya. Kita ke mesin sob. Mobil ini membawa mesin berkapasitas 1800 cc, injeksi 4 silinder segaris 16 katup, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 102 horsepower dan torsinya 150 Nm. Kelebihannya, ruang bagasinya besar, mesinnya responsif, stabil pada kecepatan tinggi, dan juga mobil ini nyaman dikendarai. Tapi kekurangannya, mesinnya sering overheat sob, spare partnya walaupun ada agak susah dicari, dan kabinnya tergolong sempit. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 8-10 km dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-13 km. Ngomongin harga, Mazda Astina tahun 90 saat ini ada di sekitar 35 jutaan, dan pajaknya 800 ribuan. Lanjut, yang terakhir, ada primadona dari Honda, yaitu Civic Nova tahun 90. Civic hatchback tahun 90-an ini merupakan salah satu Civic legendaris hasil rakitan Honda. Bodinya sangat anak muda sob. Mobil ini versi JDM-nya memiliki spek yang luar biasa. Karena berbekal dengan harga miring dan mesin teknologi canggih, mobil ini sering digunakan pada ajang motorsport. Civic Nova bisa dibilang adalah adiknya dari Civic Wonder dan diluncurkan pada September tahun 87. Mobil ini salah satu mobil yang kental banget dengan nuansa JDM-nya karena bentuk yang ada di sini dan ada di Jepang relatif sama. Kita ke fiturnya sob, karena mobil ini mobil tahun 90-an, ya fiturnya tergolong sederhana, yaitu ada power steering, central door lock, AC, dan tape kaset. Ngomongin mesin, mobil ini membawa mesin berkode D15B2 1500 cc, karburator 4 silinder inline 16 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 92 horsepower dan torsinya 119 Nm. Dengan transmisi ada dua pilihan sob, yaitu manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Tapi untuk maticnya tergolong langka ya sob. Kelebihannya, bentuknya klasik dan elegan, manuvernya luar biasa, pamornya bagus, harganya bertahan, dan ruang mesinnya memungkinkan untuk di-swap dengan mesin yang lebih bertenaga. Selain itu, spare partnya murah meriah dan perawatannya mudah. Tapi kelemahannya, mobil ini mudah keropos, unitnya semakin langka, harga part kaki-kakinya lumayan mahal, dan sudah menjadi kolektor item. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 10-12 km sob dalam kota. Untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 14-17 km. Ngomongin harga, Civic Nova tahun 90 saat ini ada di sekitar 40 jutaan dan pajaknya 750 ribuan. Yo, itulah tadi sob mobil-mobil look JDM yang harganya nggak mahal-mahal amat dan masih bisa untuk dimiliki. Kalau mobil JDM asli agak mahal sob dan ente harus import buat belinya. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Saya doakan sehat selalu, lancar rezekinya, enteng jodohnya yang pasti, dan semoga suatu saat bisa punya koleksi mobil-mobil JDM. Amin. Kita ketemu lagi di minggu depan dan I'll be back. Ciao.